One, two, three, come on. Nah, kali ini saya mau kasih penjelasan penjelasan kenapa suku Batak dan Batak Toba dan Batak Karo itu apa istilahnya, Batak Toba dan Batak Karo itu perbedaannya jauh ya. Tapi sebentar dulu. Wangi sekali anaknya, Bu. Biasa cuy, bisa tuh mahal. Wanginya Kebetulan ya home from work gara-gara corona. Jadi kebetulan aku baca-baca artikel tentang perbedaan Batak dan Karo yang katanya kalau Karo itu enggak beberapa orang Karo yang nggak mau dia disebut kalau dia Batak Karo ya. Jadi dari artikel itu, dari beberapa artikel yang aku baca, di sana ada orang yang bermarga ginting kalau kita seperti orang awam seperti yang saya ya, langsung mengkategorikan mereka itu sebagai orang Batak, itu Batak Karo. Jadi tapi kenyataannya sebagian orang Karo, mereka yang bermarga ginting atau yang lain lah, berangin-angin contohnya, seringkali mereka itu nggak mau dimasukkan dalam kategori Batak. Itu dalam artikel yang aku baca itu ya. Nah, aku bukan Batak, aku Karo. Itu perkataan mereka. Dalam di artikel itu yang saya baca itu, saya itu jadi penasaran dan cari tahu sebenarnya masalahnya di mana gitu. Nah, dari artikel itu saya bisa baca terus aku ambil kesimpulannya seperti kayak bikin riset kecil-kecilan. Kalau orang Batak, nah bikin riset kecil-kecilan lah. Yang pertama, orang Batak itu kan berasal dari Raja Batak, ya. Sedangkan kebanyakan sebagian orang Karo itu percaya kalau nenek moyang mereka itu berbeda. Itu sebagian, bukan semua, ya. Terus, nah ketika kita berbicara mengenai orang Batak itu nggak pelak. Kita akan berbicara mengenai salah satu suku besar yang ada di Indonesia inilah. Batak kan besar, suku besar Batak itu. Yang aku baca dari artikel itu, yang aku tanggapi dari artikel itu, Batak itu ada macamnya. Dan yang saya tahu juga Batak itu ada macamnya, ada Toba, Mandailing, Papak, Simalungun, Angkola. Nah, salah satunya itu Karo. Tapi sebagian orang Karo sendiri kurang menyukai, sebagian orang Karo kurang menyukai panggilan Batak yang disematkan sama mereka itu atau yang ditunjukkan kepada mereka. Alasannya ya kalau menurut sebagian dari mereka itu ya mengakui bahwa mereka punya nenek moyang yang berbeda. Itu yang saya baca, punya nenek moyang. Perbedaannya itu ya kayak kalau perbedaannya itu, kalau orang Batak itu adalah mereka yang berasal dari keturunan Raja Batak. Nah, sebagian lagi nih, bukan semua, tolong dipahami, itu bukan semua. Sebagian lagi orang Batak meyakini bahwa mereka berasal dari kerajaan Aru yang rajanya disebut Palagan. Palagan itu dalam artinya itu nama khas orang Karo. Kalau kayak di Batak Toba itu namanya Horas, Perlinggoman, ya contohnya begitulah. Terus nah ini yang kedua, bahasa Karo sama bahasa Batak itu beda banget, bahkan kita nggak ngerti. Kalau orang Batak Toba berbicara sama
sama orang Karo itu sama-sama nggak ngerti sama sekali. Nah, saking bedanya orang Karo dan orang Batak itu tidak paham, itu nggak paham satu sama lain. Alasannya ya paling menonjol kalau orang Karo tidak ingin disebut sebagai orang Batak karena mereka pada dasarnya mereka memiliki bahasa yang sangat jauh, perbedaannya jauh lah. Terus tapi kalau aku bilang walaupun meskipun kalaupun bahasanya berbeda, tapi Batak dan Karo itu masih sama-sama satu rumpun. Istilahnya kalau dibilang itu Proto-Austronesia itu istilahnya ya. Sok pintar. Nah, itu yang aku baca dari artikel itu. Kalau orang Kalo tidak akan memahami. Kalau orang Kalo itu bukan orang Kalo. Kalau sebagian orang Karo itu nggak memahami. Kalau orang Batak tapi ada juga orang Karo yang mengerti bahasa Batak Toba. Tapi mereka ada sebagian yang nggak ngerti. Begitupun sebaliknya bahasa Batak Toba. Kalau orang Karo itu ngobrol sama orang Toba ngobrol sama orang Karo, kadang sama-sama nggak ngerti. Nah, makanya kita bersyukur tuh ada bahasa Indonesia pemersatu ya. Nah, misalnya kalau bahasa Indonesia, kamu mau kemana? Kalau dalam bahasa Karo itu kujakam ya kan. Nah, tapi kalau di bahasa Toba itu natu dia ho, gitu kan. Natu dia ho. Itu kan memang perbedaannya memang jauh sekali. Nah, ini yang ketiga, Karo dan Batak itu punya karakter dan adatnya memang berbeda. Bisa dibilang perbedaannya jauh juga. Nah, di artikel itu yang kubaca itu ada beberapa kesimpulan mengenai alasan sebagian orang Karo tidak ingin disebut Batak. Banyak yang menyebut adat istiadat atau karakteristik Batak dan Karo yang memang jauh berbeda. Itu memang berbeda lah. Kalau aku bilang berbeda. Nah, Karo itu kan punya budaya yang kalau Karo itu punya budayanya unik dan mengikat siapa aja yang termasuk kumpulan dari orang Karo. Nah, di artikel itu mereka bilang dalam sistem sebagian orang Karo akan terlibat dalam sistem kekerabatan yang mereka sebut itu di artikel itu aku baca rekrut itu rekrut Sitelu itu yang artinya mereka tidak memasukkan orang-orang Batak seperti Toba, Mandailing dan lain-lain lah. Itu khusus itu rekrut Sitelu itu khusus buat orang-orang Karo aja. Nah, ini yang keempat. Kalau yang keempat sebenarnya bukan cuma Karo doang yang nggak mau disebut Batak. Kalau menurut sekarang ini kan lagi viral ya. Ada juga Mandailing juga mereka juga nggak mau disebut Batak. Alasannya juga saya kurang tahu, mungkin di video selanjutnya mungkin saya baca buku lagi ya. Karena ini memang lagi ada waktu istirahat, jadi baca buku di rumah. Kalau diperhatikan istilah Batak itu lebih merujuk pada adat dan kebudayaan. Memang kalau dibilang Batak lebih merujuk ke adat istiadat Toba ya, Batak Toba. Nah, sama kebudayaan juga yang kalau Batak Toba itu kan ada di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Makanya bukan cuma Karo, banyak juga orang yang banyak juga Batak lainnya juga Mandailing yang kurang serak atau kurang suka mereka kalau disebut Batak. Nah, ini yang kelima, istilahnya kan begini ya. Sunda itu kan bukan Jawa, walaupun mereka hidup di pulau yang sama. Nah, Karo juga begitu, mereka juga nggak mau disebut Batak, walaupun mereka tinggal sama-sama di satu pulau, yaitu di Sumatera Utara gitu.
Seperti itu sebenarnya kesimpulan yang aku ambil dari artikel yang aku ambil kesimpulan dari artikel itu ya begitu. Sebenarnya istilah Batak itu sendiri dapat menjadi rancu lah, menjadi rancu dan kabur, tergantung dari mana kita memandangnya sebenarnya ya. Namun selama ini kan kebanyakan orang kayak mengasosiasikan Batak itu sebagai kebudayaan Toba. Sebenarnya kan enggak. Yang tentu kalau misalnya ya tidak sama dengan Karo gitu. Wajarlah kalau banyak orang Karo yang tidak merasa sebagian dari Batak itu sebenarnya. Nah, semoga penjelasan yang sedikit ini ya dapat menambah wawasan lah mengenai kenapa pemahaman orang Karo dan Batak itu sendiri, dan kenapa kebanyakan orang Karo itu tidak mengakui kalau mereka itu bagian dari Batak gitu. Sebenarnya padahal kita kan sebenarnya itu nggak masalah sebenarnya sih. Saya bukan ingin memprovokasi atau memperkeruh suasana yang lagi heboh sekarang. Nah, karena berbeda itu bukan berarti berbeda itu bukan berarti mendukung perpecahan atau konflik, ya kan? Jadi kalau saya hanya ngasih keterangan kutipan dari artikel yang aku baca. Kebetulan artikel itu mungkin saya juga nggak tahu yang bikin itu siapa, soalnya namanya nggak jelas. Ada namanya tapi nggak ada marganya.